kejadiannya 2 kali sih. Hotel tua terus kayak nggak keurus gitu kan. Akhirnya dari kasur tuh kita loncat keluar. Pas ngelewatin yang hutan yang nggak ada sinyal kan. Nah, kalau yang di rumah ini dulu kan ada sumur tua kan ditutup. Iya kan nyantai aja kan? Nanti aja, gak usah yang gimana. Kamu ke Bali sendiri kenapa? Motoran? Malam ini? Kurang horor apa lagi? Nanti kalau ada apa-apa ceritain. Jadi ada. Malah pernah dari Bali jam 2:30 tuh gerimis-gerimis panas. Dari Bali kemana? Mau ke sini? Di Bali itu jam berapa? 2:30 malam. Oh, Kalau subuh masih lama. 2:30 jam 2:30. Agak manis. Terus itu kan gerimis-gerimis itu kan mengundang. Cuman kok ada toiletnya? Undang mantan. Ingin buka WA dan mau chatnya. ngapain jam 3 pagi berangkat? Biar naik kapalnya tuh jam 4. Akhirnya pagi. Oh ya, ada kapal jam 4 ya. Biasa pakai pesawat. Nah sebenarnya kapalnya itu berangkat jam 6, cuman kan dia buka kapalnya itu jam 4. Biar udahlah mending di kapal aja tidur sekalian. Dia kan tutup dia. Dia kan tutup ini apa namanya? Pelabuhan beberapa jam gitu. Nggak buka lagi. Tapi kapalnya tuh boleh orang masuk kan Iya. tidur di kapal subuh baru berapa? Penumpang pertama lagi dapat tempat yang bagus lah. Iya. VIP lagi. Enggak, jadi waktu sering bawa balik malam tuh karena ada kenal orang kapal, jadi kalau mau pulang tuh ikut Wih, modal bensin aja kan. Bayar? koneksi nih. Oh iya. Bayar mungkin tapi di mana? Gitu. Enggak mau sih orangnya. Kenalin Jadi sih lu. tak bawain aja oleh-oleh kan. Pulsa, anak pulsa, ngirim pulsa. Enggak mau. Nggak mau dia. Takut. Tahu mungkin dibawain enggak? Cuma kerupuk lah, kerupuk kulit. Enggak, saya tak bawain yang kalau dari Bali paling pahit gitu kan, enggak enak kan. Oh iya, oleh-oleh aja. Awalnya gue saya takut nih, orang Payung. lihatnya apa gini kan. Saya kenalnya di kapal juga, gara-gara kapalnya gue berangkat, tapi dia penuh. Malah saya di ruangan nakodanya. Gue saya nyantai aja tuh. Di pangku mana kodanya? Enggak, kasihan kayaknya dia ngeliat tuh kan. Terus itu ada sofa juga kan. Oh iya. Enak sih di ruangan nakoda kan. Coba kalau saya yang sendiri. Pas mau pulang minta Langsung nomor sudah WA dijangkar. kasih, tapi orangnya nggak pernah ngabarin, paling nanya kapan balik lagi gitu. Kalau mau balik ikut kapal aja. Apa kapalnya? Nggak tahu namanya. Mari bisa guna. Oh, Anu, ini 2 tingkat, jadi Bursa parkirannya ada di Bakti. atas. Oh. Terus sekarang itu dia lagi perbaikan kapalnya tuh di mana dia bilang ya? Kayak di Tanjung Priok. Di Laut Arafuru. Di daerah Banten gitu, bulan depan baru operasi lagi deh bro. Belum. Di sepanjang Berarti nggak pernah lama om di tempat itu di Lombok sekian, Bali sekian. Pernah deh, dedek kan? Ya. Karena saya nyampe Masih ada yang manggil saya dengan nama dalam sekitar. pernah nyampe jam 8 pagi, udah selesai urusan jam 10, saya bingung mau ngapain, udah bisa tidur jam 4 balik saya pulang. Ini berapa? Anjir. senang. Kabut. Kabut lintas pulau. Kalau masih baru dekat gitu sama. Jadi saudagar angin dia. Ya kan pindah-pindah tuh loh. Bali, Lombok, Jawa juga, Bogor. Kemana lagi? Jakarta. Paling sering ke Jakarta sama Kan ke Jogja. tempatmu gini atau tempatmu tidur itu kan beda-beda. Nggak Pernah pernah. mengalami sesuatu yang Yang pernah itu waktu di hotel setelah Pai. Jawa nih. Jawa Jadi, berarti apa itu? Jawa. Kejadiannya 2 kali sih. Waktu balik dari Malang tuh kan malam, ada beb kan kita suka begadang, kata ngegas. Bentar ya, kayaknya ada deh mantan sih di sini. Nah, Kita itu Jadi saya kenalnya dia dulu anak klub motor. village saja. Dia anak klub motor dulu, saya kenalnya di sini di Lombok. Ternyata, tuh nggak sih temennya tuh dia temenan sama tante sih gitu. Ya Allah, nggak bisa nih. Saya bilang, saya takut-takutan juga kan. Berarti Tapi dia dia yang om. punya hotel enggak. Om. Seumuran, beda 3 tahun di atasnya. Tapi tinggi besar. Berapa sih? 92.
Udah setahun gitu. 93? Iya, 91. Oh, seriusan? Ya, kenapa kamu merasa lebih muda? Oke, terima kasih, mantap. Terus, baik hotel Jawa. Hotelnya tuh kayak pas depan kayak rest area sebelah kanan. Apa ya namanya, lupa. Namanya Nirwana. Namanya Pip. Mm. Ya. Saya ngabarin, saya ntar lewat sini. Loh, kamu di sini? Ya udah mampir sini aja. Sama siapa? Sama temen. Udah mampir. Mampir itu kita keluar tuh makan bertiga kan. Makan terus sini kita tinggal ke resepsionis kan. Nah, jadi kok Nini akhirnya dia nginep barengan sama kamu nih, tidur barengan. iya dikasih kamar berdua. Terus Terus udah gitu saya tinggal di resepsionis, dia nelfon terus. Emang kan hotel tua terus kayak nggak keurus gitu kan. Nah, pas nyampe itu saya nyampe ke kamar tuh agak sejauh memang, terus dia gelap. Jadi tau nggak logikanya kok bisa kamar mandi tuh kerannya nyala sendiri? Mungkin ya ini kendor. masukin logika dia kendor atau dia memang dol gitu loh, memang lost. Oke, Belum ada check-in. kejanggalan di sana. Waktu belum check-in belum nyalain nih masternya. Check-in nyalain. Oke, terus Cepet deh balik sini nih. Iya. Balik tuh saya nyampe situ, saya nggak mau lepas sepatu nih. Nggak mau, hotelnya buruk kayak gitu. Kurang Ini inilah ya. hotel melati. Iya, hotel-hotel biasa Biasa. kok, PLN Oh ya. kayak gitu tuh. Disensor dikit. Orang-orang hiburannya pasti kan deket situ hotel kan. orang nginepnya kadang tetap, kadang sebentar gitu. Kan kita agak geli kan kalau kayak gitu-gitu. Udah itu kaget, paling ini doang. Tak bilang mungkin ininya kayak jebol ya, kayak udah ada kawat lampu. Oh, berarti dia memang begitu masuk kamar, dia tuh ngerasa kayak aduh, ini nggak enak perasaannya gitu ya. Terus dia tiba-tiba panik, dia nelpon kamu. Telepon terus. Oke. Saya lagi di resepsionis lagi ngobrol nih sama temen nih. Udah balik. Ya udah tak temenin, terus dia kan teman lu nih sering tuh nggak bantal guling. Tuh dia suka pakai lotion, dia gosok kakinya tuh dia gosok. Emang kebiasaan aja. Gimana? Dia gosok lotion itu bantal guling gitu. Udah ke telapak kaki. Oh, telapak kaki. Itu dia gosok ke bantal guling. Kayaknya mungkin orang yang penghuni situ keganggu kali ya. Itu baru pakai di kaki gitu. Oh, dia gosok kakinya, dia taruhlah di atas. Mungkin jinnya keluar kayaknya. Di atas bantal, kakinya yang seharusnya ke kepala. Oke. Terus udah gitu udah agak ini kan kita main handphone itu nggak kerannya kebuka, suara orang nangis gede, terus akhirnya dari kasur tuh kita loncat keluar. Sebentar. Kalian berdua? Sebentar. Begitu keran nyala, ada suara nangis di. Nggak tahu di sudut-sudut. Oh, berarti bukan dari kamar mandi. Bukan ya, yang jelas Dekat itu. kamar mandi. Jadi depan pintu kamar mandi itu kayak ada lemari gitu kan. Pamali gak sih ada lemari, atas atapnya tuh kosong, atasnya tuh kosong. Oh iya. Berarti sekitaran itu di kamar itulah ya. Terus kemudian kalian Kita refleks, loncat. refleksnya loncat langsung. Oke. Udah kenapa ditanya nih sama temen tuh, itu kerannya nyala. Terus ini udah deh, yuk kita berangkat aja pulang. Akhirnya tidak menjadi menginap. Jam 2 baru. Jam Sia-sia dua. tuh. Bayangin duit? dari kan nih Free gratis. dia. Oh, iya. Iya, kalau free berangkat aja. Gitu. Bayar kan Kayak kita mau balik biar nyebrang di Ketapang ke Gilimanuknya tuh pagi. Itu kan lumayan jauh dari Python, lewatin Jauh, lagi situ jauh. Bondo, belum lagi hutan yang nggak ada sinyal. Kalau kita masuk hutan pegunungan tuh 30 menit tuh nggak ada sinyal sama sekali. Kan Jati itu ya apa sih namanya ya? Alas Purwo bukan sih? Alas Alas Arum? Alas Bukan Roban. tapi Roban di Jawa Tengah, Iya, masih Alas Purwo di Jawa Timur, tapi saya juga kurang tahu persisnya di mana. pokoknya alas-alas sudah Ya, melintas. ya Alas itulah. Mm-mm. Oke. Nyampe. Itu kejadian horor pertama. Berapa bulan kemudian, Oke. jadi kita mau balik lagi ke Jogja. Jogja. Soalnya mau nuker mobil. Kebetulan yang dia bawa ini mobil sport. Kan kalau mobil Eropa tuh kan bannya tipis, jadi katanya cepet robek. Nggak perjalanan jauh. Jadi kita tuh berangkat malam Minggu jam 9 malam dari Bali. Udah berangkat, kan kita emang hobi begadang aja kan. Udah nyebrang, nyampe
Banyuwangi ya, Banyuwangi itu jam 1-an. Pas ngelewatin yang hutan yang ada sinyal tak bilang tuh kan, itu kita ngomong ngata-ngatain orang kayak ngomong kotor gitu. Sebenarnya kan pamali kan udah diingetin, cuman kayaknya kita lupa. Nyampah aja gitu ya. Nyampah aja kayak kita ngegosipin orang tuh, kita kesel sama orang tuh. Jadi kita ngobrol aja, musik udah ada kan sinyalnya. Itu ban belakang mobil yang sebelah kiri itu tiba-tiba robek. Pecah. Terus posisi kan nggak ada pemukiman, terus akhirnya kita paksa sampai situ Bondo, itu mobil tuh udah robek. Hancur beloknya tuh. Oh iya, ada fotonya lagi. Nah sebelum kejadian itu dia robek parah, ada kata Di di jalan entah di mana. Setelah lewatin keluar hutan itu ada sini, mungkin ada raja kali tuh Beb. Iya kali. Nah jendelanya tuh kebuka kan, ternyata ada orang yang masih ditutup pakai terpal gitu tuh. Tangannya tuh masih Keluar gitu kan. Keluar. Darah masih. Terus saya pribadi kan tuh pengen ngeliat kayak gitu kan. Posisi bannya kita paksa, akhirnya mau nggak mau itu kayaknya peleknya besar deh kayak. Tapi robeknya tuh parah. Akhirnya mobil tuh ditowing. Kalau kejadian horor sih sebenarnya nggak horor, karena itu kan ironi ya. Iya. Dan di tengah hutan. Itu agak posisi jam 2-an. Maksa ban. Waktu mau maksa ban, jadi ban itu pecah nih, ban mobil pecah. Awalnya iya pecah. Baru kamu ketemu sama itu orang-orang nggak kan, ada pecah dipaksa. Ada yang nggak, orang tengah malam mana kecelakaan. Terus orang-orang itu kan ada polisi juga kok di situ sebelah kirinya. Sialnya kenapa harus saya melihat Oh, ngerinya kamu ngelihat gitu ya, si korban ya. Akhirnya kamu ngelewatin sepi lagi jalan lagi balik pemukiman. jam 2. Pokoknya di situ Bondo tuh jam 4:30 udah nggak bisa dipaksain lagi tuh mobil, jadinya udah cari hotel-hotel terdekat, nyari towing. Ternyata dari pihak dealernya tuh masih ada garansi ya. Jadi telepon towing, kita naik di towing ke Surabaya. Nyampe Surabaya saya sakit, kayak kaget gitu loh, kayak kejadian shock kayak gitu kan. Minat lagi di Surabaya 2 hari sampai mobil itu beres, karena itu kejadiannya kan hari Minggu dealer tutup, hari Seninnya baru beres, baru bisa pulang dari Surabaya ke Jogja kan 4 jam kalau lewat tol. Udah gitu aja. Jadi akhirnya kamu nginep di hotel ya, penginapan. Berarti sampai mobil itu selesai, balik ke tujuan aman-aman aja, nggak ada masalah. Terus tuh baliknya kan udah di mobil, balik aman-aman aja, telepon-telepon aja. Aman aja kalau baliknya. Padahal kita tahu mah berangkat tengah malam, jadi kita berangkatnya jadinya tuh dari pagi. Biar nggak ketemu hal-hal yang kayak gitu lagi, udah tahu mah berangkatnya. Iya, nyari perkara sih tuh. Bawa mobil. Tapi sekarang tadi malam nggak berangkatnya? Kan udah Apa di sini ada Lombok ya? Ya kalau di sini kan masih treknya tuh masih pendek lah ya. Pendek, jadi nggak yang sepanjang yang di Jawa kan, bisa masuk tol, bisa masuk hutan. Kalau kita bawa kendaraan pribadi kan. Kalau di sini kan di daerah ini ya mau masuk panjang ini jalurnya yang mana sih? Paling cuman bypass, habis itu udah masuk kota, nggak panjang lah, makanya ya mau jam berapa aja sih masih aman-aman aja sih. Kalau di sini kan? Kalau di sini banyak. Nah, Apalagi di rumah Mbak Cece. udah lama nih kejadian? Kejadiannya baru tahun lalu. Sampai ada videonya juga sih. Nah, boleh. Itu bisa kita tampilkan. Boleh. Wah, sorry. Jadi kalau yang di rumah Mbak ini kan memang dulu itu dia kan di belakang rumah itu kebun, diratain, dibangun rumah lagi di belakangnya. Nah kalau yang di rumah ini dulu kan ada sumur tua kan ditutup, itu penghuninya masih ada sampai sekarang. oh sebentar saya perjelas dulu no. Ditutup gitu. Tutup biasa tapi tetap air ada dalam. Enggak. Diuruk berarti di tanah, ditutup tanah lagi.
Ditimbun ya? Ditimbun aja berarti ya. Ditimbun. Oke, saya perjelas sedikit ya, sorry. Berarti ini rumah bisa dalam satu pekarangan. Ada satu Rumahnya ini, rumah. rumahnya ini gede. Oh, rumah gede di, Karena itu rumah Hindu. di rumah utama lah ya. Di belakang ada taman. Di belakang itu Ada kebun, tanah kosong kayak kebun-kebun gitu lah, pohon pisang. Nah, seiring berjalannya waktu dibangunlah bangunan di sana. Ya, Nah, sumurnya di mana? Sumurnya itu di kamar paling belakang. Oh, di belakang berarti Di nih. belakang. Di belakang. Jadi di kamar itu pas di bawah sumur tuh ada kasur. Kasurnya kasur kayu jati. Ah, di bawah sumur. Ada sumur. Di atas sumur ya? Oh iya, di atas sumur. Berarti Iya. sumur itu sekarang akhirnya jadi ruangan tuh. Jadi kamar. Oh, iya I see. Maksudnya saya ada gambaran. Maksudnya sumur itu ada ketika masih ada kebun-kebun sekarang di belakang. Begitu dibangun bangunan, sumur itu diuruk, akhirnya tidak difungsikan lagi menjadi ruangan. Nah, di atas sumur itu dibangun sebuah kamar yang ada dipannya berarti ya. Chaos lah. Wih, Sumur chaos. itu agak ngeri. Ya gimana Terus Tapi saya terakhir lihat tuh waktu SMP ingat banget. ini yang di rumah itu. Yang di kamar ya. Oh, yang Jadi di kamar itu. tiap kamar isinya beda-beda. Oh, beda-beda, masing-masing punya Penghuni. daerah teritori sendiri mungkin ya. Gimana yang paling ini deh? Waktu SMP itu kamar jadi pertama. kamar yang ada sumurnya itu kan kalau tidur tuh harus mati lampu kan. Nah, Nah itu kejadiannya hujan gede. Padahal tidurnya tuh waktu itu sama tante saya kan. Nah di bawah kaki tante saya kan kasurnya tuh ada dua karena itu kamar tuh gede kan. Jadi kita kan tidur beda kasur. Beda kasur. Kebangun gara-gara hujan. Terus kayak ada geledek-geledek gitu kan. Yang tak lihat itu cewek, rambutnya udah pasti panjang nih, sejenis kuntilanak, tapi mukanya tuh hancur bedah. Itu real, tapi namanya kita kan masih kecil. Jadi orang tua nih antisipasi biar kamu nggak takut untuk tidur di sini. Jadi mereka tuh paling halusinasi, mungkin kamu cuma mimpi kayak gitu. Tapi aslinya emang itu penghuninya. Itu bukan mimpi, bukan apa, kamu benar-benar biar ngelihat itu mukanya jelas. Jelas banget mukanya tuh hancur, kayak bola matanya tuh hampir Itu keluar. kamu lagi ngapain melihatnya itu? Kebangun. di posisi mana nih? Di Mojok. kaki lah. Jadi kasurnya ini kan kita hadap-hadapan ya, bukan sebelah-sebelahan. Oh, ada depan. Kaki ketemu kaki. Yap, Kaki ketemu kaki. pakai ketemu kaki. Pas kebetulan geledek kan cahaya tuh masuk Iya, pasti betul. kan. Kelihatan banget, tapi dia cuma duduk. Wih, Duduk nggak ngapa-ngapain. Ya, duduk film-film di horor dong. Duduk di bawah kaki bibi saya. oh di bawah. Nanti yang kelihatan tuh Utuh. Dia lagi duduk. dia di atas kasur nih. Lagi duduk. Bibimu nggak bangun? Dia mimpinya udah sampai Arab kayaknya. Oh iya. Oh, itu yang di kamar yang ada sumurnya. Ya, itu kejadiannya kayaknya 2004. Itu ada videonya. Kalau itu nggak ada, kan itu zaman handphone masih Oh iya. poliponik ya. Iya. Kalau yang ada videonya ini kejadiannya tahun lalu. Jadi Baru dong. baru Oke. Terus saya punya adik sepupu. Dia tinggal di luar daerah karena mau masuk SMA-nya ngotot maunya di Mataram kan, karena pendidikannya kan lebih maju kurikulumnya ya. Pergaulan oke. Pindah. berarti tunggu sebentar. Berarti kita pindah ke timeline yang lain. Iya. Oke. Ini masih seputaran kisah horor di rumah itu. Iya. Oh Itu iya. banyak banget Oh iya, gebrakan. oke. Terus Terus udah gitu, kejadiannya itu dia kan tinggal juga sama kakaknya juga kuliah di sini. Biasanya kakaknya ini habis pulang skripsi, pulang tengah malam pasti gedor jendela kamarnya dia minta dibukain. oh iya. Nah kejadian awalnya itu kejadiannya jam 1 malam. Nih anak juga suka begadang juga kan. Dia ngerasa digedor di pagar namanya kan. Akhirnya dia refleks keluar buka pagar. Dia nengok karena di samping pagar rumah itu kan rumah dalam gang, tapi ada pagarnya di sampingnya itu kan memang gang kosong. Oke. Dia nengok, loh, perasaan apa sih tadi? Gedor. Gedor minta dibukain pintu. Noleh nggak ada. Terus akhirnya bibi saya yang satunya tuh nyadar, kamu keluar ngapain? Tadi ada abang pulang minta dibukain. Kayaknya bibi saya ini nyadar ya, dan udah masuk. Udah Oh gitu aja. iya.
biar anak nggak takut kan. Iya, iya. Ternyata kakaknya tuh memang nggak pulang. Malam itu Semenjak kejadian itu, jadi kalau dia mau pulang dia telepon dulu adiknya. Saya mau OTW pulang. masih Oh berarti nggak, yang kedua itu nggak ada? nggak ada. Gak ada orang. Oke. Nah, setelah kejadian itu ada kejadian lagi nih, udah pasti malam ya kejadiannya, paling sering tuh malam. Jadi dia ini kayaknya lagi chatan sama temennya, terus dia kondisi lapar. Dia lapar. Dia ini sama adik Adik sepupu. sepupu ini lapar kan, dia cewek. Lapar akhirnya ke dapur. Kebetulan dapur itu masih direnovasi. Posisinya renovasi masih berantakan banget kan. Kayaknya entah itu temannya atau enggak doinya kali ya. Dia mau ngepak, ini loh saya mau ke dapur mau ngambil makan. Videonya tuh 5-6 detik ya. Nah akhirnya dikirim, yang nyadar itu temannya dia tempat dikirim videonya itu. Video kamu, iya yang nerima video. Tapi wujudnya tuh nggak ada, tapi suaranya tuh kayak ngebisik gitu loh. Wah, kayak gitu. Ada videonya boleh nggak? Boleh. Wih, eksklusif nih. Nah ini suaranya kayak gitu. Bentar ya kita buang. Dengar nggak? Itu Iya. yang suara kayak laki. Iya, Oh iya. kayak ngebisik gitu kan. Nanti kita tampilin supaya jelas. Supaya pendengar bisa ulang sendiri. Nanti kita tampilkan videonya. Terus akhirnya Itu reaksinya akhirnya- dia gimana tuh? Kalau dari reaksinya kayaknya dia antara percaya, ngantuk, dan lapar. Jadi kayaknya bodo amat, tapi besoknya baru kerasa tuh horornya. Jadi di waktu itu dia nggak dengar ya? Berarti sama kayak kita waktu itu Iya. kita lagi Video. take record bertiga itu kan? Sadar. Dia nggak sadar, akhirnya yang sadar tuh yang dikirimin. Gimana reaksi? Ya untung aja dia lagi lapar. Kalau nggak gitu kan dia takut dia waktu itu. Lapar sama bego tuh kan beda tipis ya. Iya, karena mungkin dia yang dikasih taunya kan besok pagi itu, akhirnya suara apa nih gitu. Iya, tapi kayak ada yang kayak kumur-kumur. Kayak gitu. Kita jelas. Oke, Ya mungkin kita nanti kita tampilkan. Nanti nih, silakan teman-teman mungkin ada yang Indigo, sensor deh, Indigo atau Indigo. ini Mungkin bisa ngelihat di video itu mungkin ada apa gitu kan, atau memang benar suara atau memang suara perutnya, kita kan belum tahu juga nih, kita nggak bisa mengkonfirmasi apa-apa, tapi kan kita tampilkan. Oke, mungkin creepy. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya jam 1-an. Oh, udah tengah malam. Iya, dan pasti Boleh. selalu kejadiannya tengah malam. boleh di ini boleh ditampilin rumah lokasi rumahmu. Boleh. Kayak nggak ada. Jangan dong, itu privacy Black. Dicari. Kalau kamar boleh lah. Kalau rumah Ya kayaknya situasi dalam. Ya kalau di dalam di foto apa mungkin. Ya tapi beda kan situasi saat itu sama sekarang. Oh iya beda. Itu kan lagi renov. Sekarang kan udah jadi. Free ya. Masih ada cerita di rumah? Masih. lanjut loh. Jadi ini tuh kejadiannya yang pertama kali ya. Pertama kali dia sempat cosplay, ngebentukin dirinya tuh kayak BBC yang satuan. Oh, kayak doppelganger gitu ya? Doppelganger apa namanya? Nah, Oh, si makhluk ini. mm-mm. Ah, Itu tapi kalau itu kejadian yang kedua. Kalau yang pertama, jadi posisi waktu itu adik saya lagi sakit kan, masuk rumah sakit adik sepupu. Namanya Rizal. Nah kebetulan dia sakit jatuh di depan pintu kamar itu. Jadi di belakang rumah itu kan tanahnya dibangun lagi nih, dibangun kamar lagi di sebelah kiri, dibangun 3 kamar sama depannya ruang tamu kayak bentuk rumah. Jadi kalau masuk ke ruangan itu kita turun tangga, ada 2 anak tangga pokoknya. Nah dia jatuhnya tuh siang, akhirnya dibawa ke rumah sakit karena di bawah pelipisnya ini robek.
dia ngerasa kayak dia tuh didorong. Itu sih yang bolong, kejadiannya bulan Ramadan. Kayak kayak disengaja gitu ya dia. Dia jatuh. Tapi kalau penjelasan medisnya ada, penjelasan medisnya tuh katanya saraf di kepala itu kan kayak kejepit itu ibaratnya dia kayak didorong gitu. Itu penjelasan medisnya. Kaget ya. Tapi dia ngerasa real, rasanya kayak ada yang dorong, terus yang bolong jam apa ya, itu kan setelah zuhur deh. Lanjut jam berapa ya? Setelah zuhur ya jam 1-an lebih. Mesin Siang bolong. panas ya. Akhirnya dia masuk rumah sakit di opnam. Nah posisi di rumah tuh kan lagi sepi. Terus saya tuh bertiga, bibi saya, boleh disebut namanya Pak? Boleh. BFI. Kalau tidak ada masalah. Nggak apa-apa. BFI. Nah ada adik saya masih kecil, umur 2 tahun, adik sepupu namanya Kita tuh bertiga nih selesai buka puasa tuh kan, udah nih kita mau sholat nih habis makan. Ya udah semua pada di ruang tengah. Saya lagi wudhu kan, udah wudhu nih lagi mau sholat. Kan kalau di musul itu selesai wudhu tuh kita ada bacaan, ada baret kan. Kebetulan saya nggak ada baret. Dia berdiri di depan pintu tuh tinggi besar hitam. Kayak bentukannya kayak gini. Itu nggak film Harry Potter yang pelahap maut? Kayak apa? Kayak di film Harry Potter yang jadi pelahap mautnya. Oh iya sih. Tampilin nanti deh. Saya juga lupa. Saya taunya Hagrid aja boleh besar. Saya taunya ini Malfoy. Mirip kayak gitu, tapi dia hitam tinggi besar. Oke, pakai Di pojokan. siluet. Enggak, real. Bener kamu ngelihat plak gitu ya. Wajah gimana? Sedangkan posisi saya kan mata saya minus, Oh, seminus-minusnya Oh. mata tuh pasti kita masih bisa jelas lihat kan. Jaraknya tuh kayak kalau nggak salah tuh 4-5 meter. Jadi masih jelas kan. Lumayan deket. Lumayan lah. Ya udah saya ngibrit aja tuh naik tuh. Yang lihat kamu sendiri Nggak jadi sholat dong? Jadi dong. Mau jadi? pas ramean. Mandi gitu kaget nggak? Mana lagi mau sholat lagi ininya. Nah kejadian keduanya itu kejadiannya malam Jumat. Jadi kebetulan di rumah tuh lagi ada acara yasinan, acara RT lagi kan. Jadi kan posisi saya bagian ngatur makanan kan, konsumsi di rumah yang itu tuh yang baru dibangun yang ada anak tangganya tuh. Kebetulan makanan ditaruhnya di situ kan, jadi buat prepare-nya di situ. Posisi saya bertiga tuh sama bibi sama adik lagi cewek. Nah di ruangan itu kan ada 2 kamar. Di kamar yang pertama itu cuman buat naruh perabotan doang kan, jadi nggak pernah dihuni. Posisi lampunya pasti gudang. Di kamar sebelahnya tetap dipakai gitu buat tidur. Nah posisi kita bertiga. Nah kejadiannya itu kan kayak spontan aja gitu. Kan kita lagi sibuk nih prepare makanan karena buru-buru juga kan. Nah terus ini hantu kayaknya cosplay jadi BFI. Jadi BFI. Dia tuh nyelonong masuk ke kamar itu tiba-tiba terus saya tuh refleks, "Lobi ngapain masuk ke kamar itu?" tak bilang. Terus yang 2 bibi yang lain nih sama adik saya tuh kayak refleks gitu kan dia. Terus adik saya ibaratnya udah ketakutan mau loncat gitu, cuman gengsi doang, takut gitu kan. Kayak hening gitu kan. Terus dia udah selesai acara. Yang tadi tuh bukan BFI dah. Terus siapa dong? Tak bilang gitu kan. Yang bilang gitu siapa? Biarin. Oke. Yang di ruangan tuh kan kita bertiga kan. Akhirnya Tapi pantesan. sorry, tapi dia ngelihat juga. Enggak. Berarti kamu aja ya? Dia tuh pandangannya tuh kayak sinis gitu loh, ngeliat kayak jalan ngeliat belakang tuh kayak sinis banget gitu. Mereka sadar kamu karena kamu manggil, "Bi, ngapain masuk sana?" gitu ya. Mereka sadar kan mereka ngeliatin kamu gitu kan. Iya. Kayak nge-freeze gitu. Terus Ngeliatnya ke saya kan, terus ya udahlah biar gak horor, nenangin dulu deh gitu. Tapi bibi yang aslinya nggak muncul. Enggak, ternyata lagi ikut yasinan juga di situ karena dia yang punya acara di ruang tamu. menyerupai. Jadi 2 orang yang lain sama kamu yang lagi di sana itu berarti yang 2 ini sebenarnya udah pernah juga melihat kayaknya. Oh nggak pernah? Karena mereka tahu posisinya bibi. Tak mungkin di sana. Mungkin yang Sebenarnya 2 ini maksudnya tahu. pernah lihat double ganger kayak begitu loh maksudnya.
Gak ada sih ceritanya Ada sekarang. ya, mungkin ya dari Mungkin pernah, kata-kata cuma aja. tidak diceritakan Iya. kayaknya. Maybe. Paling juga terus. Jangan-jangan kamu Mungkin saya. double chip. Nah, kalau kejadian ketiganya nih wujud yang pertama tadi yang hitam besar. Besar. Ini kejadiannya bulan Ramadan kemarin nih, habis pulang taraweh. Jadi di ruangan depan kan di rumah tuh ada kayak teras-teras Nggak gitu sadar. kan. Kita lagi ngumpul, ada yang main kartu, ada yang main gaplek, ada yang main monopoli rame kan. Rame lah ya. Mm-mm. Terus pintu utama tuh dibuka, itu kejadiannya jam 9:30 malam, masih pagi dong, Masih pagi pagi. banget kan. Ya udah lagi rame terus, kan main handphone kan, lewat aja masuk itu bentukannya. Bentukan yang kamu lihat. Heeh. Dari luar masuk ke dalam. Hah? Wow. Cuman kayaknya karena mood lagi enak jadi, Ya ayo udahlah, daripada takut semua kita pada ngibrit lagi. Yang kan. melihat itu kamu sendiri. Yang lain cuek aja nggak ngelihat. Iya, karena kan mereka lagi fokus main kartu kan. Pokoknya intinya kalau di rumah tuh bengong dikit aja kayaknya disenggol ya. Kamu yang paling sering bengong sih, ada sesuatunya kayaknya. Ya kalau ketemu dia, ketemu dia bisa terus pasti melamun. Ya nih sendirian. Kalau ketemu di luar. Ya kalau terbelah sih. Wait. Ya baru nggak ada yang Tapi sebenarnya kan bukan bedanya ngelamun sama bengong. sama aja. Bengong kalau menurut saya. Ngelamun mungkin bergerak ya sambil jalan. Nah, kalau ngelamun itu Bukan. bengong sambil mikir. Kalau bengong itu bengong tapi ngapa-ngapain kosong gitu loh. Nah, kalau kosong tuh saya jarang. Pasti ada yang tak pikirin. Oh, iya. Bisa juga terjadi. Jadi kalau sendiri tuh kita kalau sendiri tuh ya mau ngobrol sama siapa pasti kita punya dunia kita sendiri kan, imajinasi kita tuh main. Kalau bengong udah pasti kesambut ya. Berarti ekstrem ya di rumah itu, maksudnya dalam artian beda-beda ya. Tapi itu Bentukannya beda-beda memang. sebelum rumah itu dibangun tahun berapa? Kakek. Nggak tahu. Kakek. Buyut yang punya rumah tuh. Oh. Di atasnya kakek lagi tuh. Iya, di atasnya kakek lagi. Jauh lagi. Kalau buyut itu di atasnya kakek kan? Iya, di atasnya kakek. Itu emang rumah lama. Jadi dia direnov itu waktu kejadian gempa 2018 baru direnov. Baru kena renov. Kalau bangunan lama tuh kan kuat-kuat ya. Ya bangunan lama kayaknya itu. Ya dia kalau menurut saya sumur itu sih yang riskan. Iya kayaknya. Soalnya kalau setahu saya orang gali dan menutup sumur itu harus kalau menurut di kepercayaan saya ya itu harus ada upacaranya. Caranya lah dari ritual. Cara-caranya. Soalnya kan itu adalah kalau secara singkatnya itu adalah sumber kehidupan, Iya. air. Itulah sumber kehidupan. Jadi begitu kita harus memulai, kita harus memohon dalam artian minta izin gitu kan. Dengan ini mungkin bisa menghidupi entah itu tanaman, entah itu yang punya rumah, entah itu sekitarnya. Dan pun ketika menutupnya, setahu saya, sepemahaman saya itu ada juga anunya, apa namanya, acaranya, ritual. diacarakan. Upacara agama. Ya, Cara setahu apa? di kepercayaan kami, mungkin kalau di kepercayaan lain mungkin beda-beda, mungkin ada tapi nggak tahu seperti apa. Jadi kamar. Kayaknya dijadiin kayaknya dulu ya, mungkin nggak tahu gimana sejarahnya, mungkin Kalau- entah ditutup sembarangan apa gimana. Nah itu saya kurang tahu karena posisi masih kecil kan. Iya sih. Tapi di samping kamar itu dulu ada pohon kedondong tuh besar. Jadi 10 orang yang megang itu baru nyampe tuh kelilit tuh pohon. Besar sekali dong. Dulu ada pohon kedondong Besar gitu. banget. Iya. Terus saya ingat banget tuh kalau pohon kedondong itu. Diameternya itu sekitar 6 meter kayaknya tuh. Kalau 10 orang, ya 1 orang 2 meter kan? Kisaran Iya. 5 meter lah dia. Karena di daerah Iya, rumah saya ini kan dulu terkenal pohon asemnya yang gede. Kan pohon Tapi asem pohon itu masih ada sekarang? Ada. Makanya kenapa dinamain daerah itu? Boleh disebut? Jangan. Oh gitu. Nggak apa-apa sebut aja, tapi nanti kita Daerah itu dinamain Dasar karena dia punya sejarah pohon asem gede gitu. terkenalnya karena bagi pohon, Iya. kalau di sini kan pohon asam tuh bagi namanya. Pohon asam yang besar itu. Oh ya. Yes.
Ini ngomong nasenagu tuh kayak nasenagu. Iya. Terus Kerjaannya di Kira di rumahmu ada nggak kira-kira? Di rumah aja. beda. Kalau Beda tadi itu ke rumah Mbak ya. itu rumah mbaknya. Rumah di kamu. di rumah, kalau di rumah saya tuh sumurnya masih ada sampai sekarang, airnya tapi ditutup pakai lingkaran besi, tapi sumurnya masih ada, udah nggak kepake airnya. Ya di atas kamar mandi tuh suka ada cewek duduk. Sumur itu pun. Sumur. Cewek duduk, terus yang Di atas kamar mandi atau atas di sumur? atas atap kamar mandi tuh kan masih seng-seng Oh, gitu kan. Oh, di sana dia gitu. Iya, Oh iya tempat dia pendek ya? Iya. Oh iya iya. Ingat. Jadi ada ini juga tuh apa sih, penampungan air di atas. Tandon. Bukan. Yang Jadi- mau dari dulu itu loh. Oh, penampungan air tapi dari beton. Iya. Enggak, dari besi. Oh dari besi. Wow, Iya, masih sampai sekarang. berat sekali dong itu. Wah, terus. Kayak orang zaman dulu lah. Iya, toran zaman dulu. Oh iya benar-benar. Nah itu suka ada cewek duduk di situ. Tapi dulu itu rumah bersih kok, nggak ada apa-apa semenjak sepupu saya pindah dari Jakarta pindah ke desa. Karena dia kayaknya emang disenengin ya. Magnet gitu ya. Dia tuh kayak pemanggilnya gitu. Dan itu udah banyak kejadian yang horor-horor. Yang tragisnya almarhum ibu saya tuh jatuh di depan kamar mandi tuh. Kebanyakan kan orang mungkin pembuluh darah pecah dulu baru jatuh. Terus posisinya jatuhnya di depan pintu kamar mandi. Itu sorry. Mau masuk berarti kamar mandi. Itu kejadiannya jam setengah 7 pagi. Itu almarhum ibumu itu begitu jatuh langsung ini. Koma dulu 1 hari. Oh iya. Yang ini entah mau percaya atau enggak ya. Yang lebih parahnya itu posisi itu kejadiannya dia hari Minggu pagi. Biasanya tiap malam Minggu saya nginep nih di rumah sepupu. Malamnya tuh kayak papasan gitu. Yaudah kamu nginep di rumah Pak Demu di main sama sepupu gitu kan. Udah pamitannya di situ, besok paginya dia udah jatuh. Nah waktu dikabarin itu kan posisi tuh di daerah Udayan tuh Car Free Day kan, jalan Iya. ditutup. Mau nggak mau itu motor kan kita harus geret kan, karena jalan keluar dulu belum ada jalan keluarnya, jadi kita lewat taman itu yang geret motor. Nah waktu di jalan dari arah Udayana kan ke situ dekat ya. Pernah nggak ada kejadian ini di jalan, kayak kejadiannya tuh kayak 1 menit perang deh. Jadi kayaknya kan bener karena keseringan bengong gitu, kayak keseringan bengong. Bener, jadi kayak dapat dikasih gambaran gitu di rumah tuh udah banyak orang datang melayang kayak gitu. Oh, kayak kamu bisa kayak ngelihat apa Iya. yang akan terjadi gitu ya. Atau mungkin pikiran jelekmu. Kau ada mikirin nggak misalnya, aduh ibuku kenapa-napa nanti ini gini. Tiba-tiba set gitu aja. Iya, tapi mikirnya oh paling keselio doang nih kayak gitu tuh. Ternyata waktu nyampe rumah itu posisi almarhum ibu saya lagi diangkut tuh di mobil. Ambulan. Oh, Karena mobil. udah nggak sadar gitu kan. Udah pingsan lah, udah meninggal. Kamu dihubungi dari orang rumah. Nah ini ibumu Ibumu jatuh. jatuh. Ya udah langsung tancap gas aja kan. Tapi posisinya mau ke rumah tuh kan karena kehalang ada acara Car Free Day tuh kan. Kamu kira motor, muncul lah. Belum kayak udah jalan nih. Udah selesai geret, bisa jalan nih. Udah jalan. Tiba-tiba Dikasih penglihatan gitu loh. Jadi antara percaya atau enggak ya udah mungkin udah jalannya pas ketemu ibu saya dimasukin ke mobil kayak udah oh, mungkin yang dikasih lihat tuh benar atau gimana gitu. Karena nggak ada jarang ceritanya orang pembuluh darah pecah itu bakalan selamat. Oke selamat, tapi biasanya keadaan stroke atau enggak dia cacat ya. Ya itu udah stroke misalnya fungsi dari tubuhnya itu tidak normal seperti biasanya lagi, tidak 100% normal. Ada ibu saya koma 1 hari, Seninnya Jadi sekarang berarti itu koma, meninggal. sempet bangun, kayak bukan bangun sih, kayak agak sadar terus nyebut nama saya udah pergi gitu. Oh, Posisi meninggal tuh dia kayak ngeluarin air mata gitu, kayak nangis tapi gitu. sorry no. Tapi almarhum memang ada riwayat
memang Darah ada tinggi? sakit, ada sakit Kalau sakit yang nggak ada berat sih. lah. Dia ada riwayat keturunan darah tinggi. Jadi katanya, tapi saya nggak punya bukti. Katanya malamnya dia makan durian. Tapi tidak ada apa-apa, tidak tahu juga benar apa tidaknya makan durian. Tapi itu ada indikasi ini nggak, misalnya dalam artian ya mohon maaf ini mungkin ada apa namanya kaitannya dengan hal-hal seperti itu, apa memang murni jatuh sakit, apa pernah punya firasat gitu nggak, misalnya nggak ada. Oh berarti memang ya udah mungkin ini memang sudah jalannya Iya. gitu, memang sakit gitu kan. Buat Biasanya kalau 40 hari sebelum orang itu meninggal kita dikasih tanda-tanda, cuman kita nggak nyadar, kita nyadarnya setelah dia pergi kan. Iya, Jadi mungkin bisa. almarhum ibu sini 2 minggu sebelum dia jatuh kejadian, dia tuh ngomongnya tuh Isya tuh meninggalin kamu loh kayak gini, biar dia bisa ngurus dirinya sendiri nih anak, kayak gitu ngomongnya ke tetangga, saudara, kayak refleks aja gitu kan, ngomongnya udah kalau saya mau tinggal anak ini dia bisa nih, kayak bisa survive sendiri nih, dia mau usaha apa terserah kayak gitu. Ngomongnya kayak basa-basi aja karena posisi waktu itu saya mau hobi masak kan, hobi bikin kue gitu kan. Ngomongnya spontan aja kayak gitu. Ya kadang kita nggak sadar ya. Pas Ya karena seperti biasa-biasa aja ngomongnya, kayak yang obrolan biasa aja. Mungkin pas orang yang udah ada baru, oh iya ternyata seperti ini ya. Iya. Tapi kamu pergi-pergi gini setelah ibumu meninggal tuh, Maksudnya pergi-pergi. yang kayak sana sini Traveling. Iya. Model dulu aja. Karena dulu nginep di rumah temanku aja susah sekali. Kecuali kalau di nginep di rumah keluarga, karena kan saya anak cewek. Terus udah ibu sih single parent. Apalagi yang mau diharapkan kan kalau anak perempuan mending di rumah aja kayak gitu. Jadi kenapa sering keluar-keluar tuh karena sendiri, terus udah kayak belum nemuin tujuan hidup loh kayak gitu. Jadi udah saatnya kita traveling. Setelah Ya kan? ya sih sendiri lah tunggal. Nah, dulu anak tunggal, sekarang tunggang langgang. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Semangat no. Saya ikutin dia soalnya. Saya ikutin dia. Mungkin di rumah sakit punya ada cerita-cerita. Boleh nih disebutin nih rumah sakit nih. Lokasi dan Lokasinya itu, Ya kita bip aja Jadi nanti. sebetulnya itu di bip sama teman saya. iya lokasinya masih sekitar sini. Oh disebutin aja nanti di bip. Rumah sakit Nah, rumah sakit. rumah sakit yang terkenal itu. Jadi, Terkenal dengan ke Jupiter itu. cuman dulu pernah adik sepupu tuh di Oknam. Terus saya suka keluar tengah malam, jalan aja nggak ada nemu apa-apa. Tapi ini kejadiannya sore, posisi hujan gede. Posisinya sore itu kayak sekitar jam 4 kayak. Posisi hujan, terus kita kelaparan. Itu adik sepupu saya lagi di Oknam di situ, di rumah sakit itu kan. Udah gitu, ya udahlah inisiatif pakai payung aja pergi beli makan nih ke depan kan ada tuh. Tapi hujannya reda, pergi nih berdua nih. Saya lupa saya sama adik saya mana nih, karena adik sepupu saya nih ada beberapa yang ikut di situ kan. Ada yang ikut tuh 3 orang, yang sakit 1, 4 sama orang tuanya nih di kamar kan. Saya pergi berdua beli makan. Hujannya gede nih, udah nggak bisa pakai payung lagi nih kan. Udah kita nunggu tuh hampir sejaman. Waktu udah reda kita balik. Terus om saya bilang gini, kita ketemu itu, ya agak lupa inget nih. Pokoknya om saya ini cerita, dia ngeliat kita tuh balik ke lorong tuh, makanya dia nggak jadi jemput. Sedangkan 1 jam kemudian baru kita balik. Oh, ini yang alami berarti bu. Karena dia ngeliat kita nih balik bawa makanan nih berdua. Soalnya itu di rumah sakit tuh mau ke ruangan pasien, kita ngelewatin nggak tahu deh di rumah sakit tuh ada kamar jenazah atau enggak. Iya lah. Ya pasti. Oh pasti ada ya? Masuknya ada. Iya. Setiap rumah sakit pasti Kita ada. ngelewatin kamar jenazah. Terus Udah itu aja sih kejadian agak horor, tapi kejadiannya karena sore nggak dapet nih vibes horornya. iya sih masih biasa. Tapi cuman yang ngeliat tuh kayak refleks gitu kan. Tadi lo om lihat kalian berdua udah netel makanan, dia udah mau ngejemput gitu kan.
dia ngeliat malah balik lagi, kok nggak balik-balik ini yang dua gitu. Pas udah balik baru dia cerita agak sore, udah kita pulang aja tuh sore. Itu posisi ada sih masih pakai seragam sekolah lagi. Hari Sabtu kejadian, ingat banget, baju anak sekolah hari Sabtu pramuka kan? Iya. Pramuka. Oh. 44. Beberapa teman-teman yang kayak jenguk gitu ya, sakit ya lihat di bib itu. Ada cerita jalan di lorong lah ketemu apa, jalan sendiri begituin. Ya entah itu security sangat apa, tapi rata-rata dia ada cerita loh di sana. Kayaknya kalau di iseng tuh terlalu niat ya. Ya tengah malam gue. Ya tiba-tiba kayak kaki di, kan ada di lorong tuh kayak ada kayu gitu kan, ya gitu tiba-tiba kaki satu, ya bisa kita undang ya cerita. Boleh. Siapa mau diundang? Ada orang teman saya. Mungkin Jangan undang orang penyanyi. Ada Ini lagi lagi viral. ada lagi atau udah habis? Sebenarnya masih banyak. Oke. Ada aja pokoknya tiap tahun tuh ada aja deh gebrakan horornya. Yang paling baru no. Yang paling baru, Ya, paling epic kan. nah yang paling epic tuh ini yang paling spontan ya. Wih, ini kejadian di Bali. Nah, Di Bali, posisinya di Bali. Terus. Jadi saya punya temen ini mau pindah ke kontrakan. Jadi dia kita ini mau bantuin, cuman kebetulan hari Minggu itu saya masih kerja kan, karena pindahan tuh kan repot nggak sehari 2 hari. Yaudah pas libur nih, yaudah tiap aku bantuin pindahan, aku bilang gitu kan. Yaudah. Senin aku libur, datang tuh saya siang. Kita tuh berapa orang bantuin pindahan? 3, 4, berlima. Udah nih beres-beres, nyampe lah sampai jam 1.20 malam sih baru pulang tuh ke Renon. Bayangin dari Renon ke Kerobokan. Dekat sih. Sekitar 6 kilo ya. Udah nih pulang lah mandi. Nah di kosan saya ini mah aman-aman nggak pernah ada kejadian kayak mistis gitu kan. Makanya saya berani matiin lampu tuh kalau nggak ada teman saya di situ. Nah posisi kejadiannya teman saya masih di luar kota kan. Udah nih main handphone, kan susah tidur kan. Itu kejadiannya jam 2:30 mungkin, jam berapa lupa. Karena kita kan kasihkan main handphone ya. Subuh. Belum subuh. Masih siang. Malam. Oh malam. Saya pulang dari bantuin itu jam 1.20. Hampir subuh lah. Hampir subuh. Dini hari. Iya kan 2:30. Hampir subuh lah. Hampir Iya. bentar lagi, sejam 2 jam lagi. Tapi selesai beres-beres, sudah mandi, udah selimutan, itu kan nggak bisa tidur nih. Terus ngebelakangin, jadi ini kamar, baru masuk buka pintu, sampingnya tuh kamar mandi, sampingnya lemari. Kan ada lorong berarti dikit kan. Posisinya ngebelakangin, kok ngerasa kayak ada yang merhatiin gitu kan. Cuman, oh ya udahlah, mana buka TikTok nih isinya horor kan. Sendiri kan lebih horor lagi tuh. Pengen dapat tuh takutnya tumben, itu takut kan. Refleks aja kok kayak nggak ada yang merhatiin, kayak ada yang nengok gitu, diem kayak gitu. Terus saya ngerasa tuh kok kayak ada cewek merhatiin, terus kayak gambaran aja ya rambutnya keriting kayak gitu. Nah saya spontan nih, teman tak DM kan, biasa kita kalau nggak di WhatsApp di DM. Terus saya cerita, Beb aku kayak kok ada ngerasa ada yang merhatiin ya gini. Nah dianya kan penakut kan, udah nggak usah ngomong, paling halusinasi semua. Enggak, serius ini sampai sekarang nggak bisa tidur. Akhirnya karena takut nyalain lampu. Udah nih malam pertama, malam keduanya ngerasa gitu juga. Sampai dia pulang udah hilang nih. Tapi yang pindah rumah saya nggak berani ceritain karena kan dia baru pindah tuh, takutnya takut kan. Nah mereka nih punya peliharaan, mereka pelihara anjing. Nah biasanya nih anjing nih anteng, nggak pernah menggonggong. Kejadiannya sebulan setelah mereka pindah. Nah itu nih anjing nih ngegonggong terus ke arah tangga atas kan, ke arah tangga atas ngegonggong. Akhirnya dia panggil orang pintar yang kayak translator anjing gitu loh, yang bisa yang bisa tahu kondisi. ada kan yang kayak gitu. Jadi yang plot twistnya tuh temannya bikin story gitu kan, ngejelasin
ngejelasin ini yang dilihat sama si Maple gini. Refleks dong, astaga. Sama Iya. Sama yang kamu sama deskripsinya sama. Iya tuh. Akhirnya waktu ketemu teman kita jalan nih, aku ngomong, Beb, sebenarnya yang dia sama Maple tuh pernah ngikutin tau. Kita bilang ngikutin sampai kosan sama 2 hari. Oh, dia cewek kan, tak bilang gitu cewek. Pokoknya dia nih rambutnya keriting, dia nggak bakalan ganggu, cuman pengen ngasih tahu saya lo ada di sini kayak gitu. Cuma kok ngikutin sampai ke kosan gitu. Terus jadi biar dia percaya, DM yang 1 bulan yang lalu yang tak ceritain teman satu kosan, ini buktinya. Merinding. Ntar kamu jangan ceritain si lakinya ya, takutnya dia jadi takut gitu. Makanya cerita tuh sekarang sampai kependem aja gitu. Nah, sekarang akhirnya ditahu. Sekarang tahu, tapi itu makhluk udah diusir, udah nggak ada lagi. Oh, udah nggak di sana. Itu yang pertama kali kamu ngerasa kayak ada yang merhatiin tuh, kamu rasanya dia merhatiin tuh di sebelah mana? Di depan kamar mandi kayak gini loh. Nah ini anggap saya posisi tidur di situ kan, Iya. ke belakangin, kayak posisinya dia kayak nengok gitu. Entah pengen kenalan atau gimana. Kalau udah kenal kan enak, tanya besok nomor berapa keluar? Lumayan kan? ujung-ujungnya nomor selalu. Tapi temen itu masih di sana. Wow, Masih buset, stay di hati-hati. sana. Kadang kalau dia pergi jalan-jalan tuh keluar kota. Kadang saya nginep situ sendiri, tapi memang udah ada apa-apa lagi. Udah Udah bersih. Diusir.